Halo semua, balik lagi di RD Code, lanjut lagi di tutorial Next.js dan Firebase Authentication. Lanjut lagi pada bagian ini saya akan melengkapi proses sign in ya. Apa yang ingin dilengkapi, jadi misalnya ada user yang salah, misalnya rdcode@gmail.com dan ini kita salahin aja dan sign in. Kalau sekarang kan masih hanya di ini ya, di konsol ya. Nah, nanti kita masukin snack bar di sini notifikasinya bahwa emang penyebab salahnya itu seperti apa. Nah, pada video kali ini ada komponen yang akan kita gunakan dari MUI, yaitu namanya snack bar ya. Jadi snack bar semacam simple notification gitu, yang nanti bentuknya seperti ini, sebelah kanan ya, kanan bawah, atau juga bisa kita kondisikan seperti di bawah kanan, bawah tengah ya. Ini I love snacks. Ada juga bottom left dan lain-lain. Nah, jadi inilah yang akan kita pakai. Lanjut aja. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat state is loading. Set is loading ya. Use state untuk yang pertama, keadaan defaultnya adalah pasti false ya. Nah, ketika ini di trigger on submit, maka saya pengennya ini juga loading. Kenapa di set loading di sini? Jadi nanti bisa memberikan indikator bahwa ini lagi proses untuk sign in ya. Dan ketika ini proses sign in, maka yang ingin saya berikan indikator loading adalah di bagian buttonnya nih. Jadi di sini ketika saya kasih props disable ya teman-teman. Disable itu ketika is loadingnya bernilai true. Ini saya kebawahkan dulu. Oke, bisa kita lihat di sini perubahannya, misalnya @gmail.com. Kita coba. Nah, ini disable ya. Dan harusnya kalau misalnya dia gagal, dia failed, ini set is loadingnya kembali false. False. Kalau misalnya berhasil, kita nggak usah dibalikin menjadi false karena nanti langsung redirect ya kan. Jadi ini hanya dijadikan false ketika dia gagal, karena ketika false nanti kan ada kemungkinan user akan coba lagi kan teman-teman. Oke, ini coba saya save. Ini kita refresh dahulu. Saya cobalah sign in, misalnya rd@gmail.com. Passwordnya kita asal aja. Coba sign in, lihat di sini teman-teman. Nah, ketika dia sudah mendapatkan respon email tidak terdaftar, maka ini akan kembali bisa ditekan. Nah, selain itu saya akan coba import yang namanya import circular progress ya teman-teman. Dari sini circular progress. Oke. Dan ini juga akan saya kasih di bagian sign in ini. Jadi bentuknya kalau dia is loading, kita masukin elemen circular loading ini ya kan. Misalnya akan saya coba dulu save. Saya coba sign in. Nah, jadi cukup kelihatan ya teman-teman ya. Misalnya seperti ini dulu. Saya coba false-in dulu teman-teman. Sedikit kita komen supaya kita lihat bentuk indikatornya seperti apa. Coba sign in. Nah, kelihatan di sini ya teman-teman ya. Tapi ini karena terlalu besar, kita atur dulu. Yang pertama, kita atur dari margin right-nya ya. Kita kasih 1 supaya ada jarak ke tulisan sign in. Yang kedua, kita kasih props namanya size. Size ini bentuknya integer. Bisa coba 24 dulu. 24 cukup kecil ya. 24 pixel kayaknya. Oke. Nah, segini sih sudah cukup menurut saya. Jadi ukurannya seperti ini dan jaraknya juga seperti ini. Warnanya juga udah. Jadi ini bisa kita kembalikan kalau misalnya dia gagal, ini dijadikan false lagi.
Saya coba refresh, langsung login r@gmail.com, password salah, coba sign in, muncul. Nah, email tidak terdaftar. Untuk state is loadingnya udah tepat nih teman-teman. Jadi ketika ini sedang proses, maka dia menjadi true ya, is loadingnya. Next lagi di bagian di bagian notifikasinya. Ini akan saya coba import langsung seperti ini. Saya import snack bar dan alert ya. Untuk itu ini akan saya jadikan di luar modal ya teman-teman. Modal. Jadi ini saya pisahkan dari modal. Di bawahnya itu ada snack bar dan juga alert. Jangan lupa kita import alert snack bar, save. Nah, untuk snack bar ini sebenarnya ada beberapa yang bisa kita setting. Kapan dibukanya, terus juga di sini aja. Kapan dibukanya, terus berapa lama mau di hide lagi, terus juga on close-nya ini nanti actionnya seperti apa. Jadi di sini saya akan coba bikin lagi namanya cons snack bar, set snack bar ya. Di sini saya akan gunakan state-nya itu bentuknya objek. Pertama ada open, false, yang kedua ada message, saya kosongin dulu. Seperti ini. Ya kan? Nah, atau misalnya message-nya di awal juga tidak ada sih, tidak apa-apa teman-teman. Dan open ini akan saya namakan atau saya panggil dari snackbar.open. Height-nya 600 saja atau 500 lah auto height-nya. Ini dalam ukuran millisecond. Nah, untuk handle close saya akan coba di seperti ini. Namanya on snackbar close ya. Di sini kita on close-nya kita ganti dengan metode yang kita bikin nanti ya. Di sini juga kita ganti. Saya ke bawahkan dahulu. Ini juga yang alert ya. Dan tidak lupa untuk dari message-nya ini kita kasih default aja dulu ya. Belum kita panggil dari snackbar.open. Kita coba save. Nah, ini belum ada apa-apa ya. Ini akan saya coba jadi true dulu. True, kalau true kita lihat di sini sebelah kiri sudah muncul ya teman-teman. Oke, coba saya refresh. Sebelah kiri langsung muncul. Jadi kalau misalnya emang di sini kita set opennya true, maka dia langsung dibuka. Kalau misalnya awalnya false, berarti ditutup. Nah, yang selanjutnya adalah kapan si snack bar ini akan di open ya. Jadi ketika dia tadi gagal lagi. Di sini kan saya coba set snack bar opennya jadi true teman-teman. Dan juga message-nya menjadi message ya, seperti di sini aja. Alright, selanjutnya dari sini kita coba lihat dulu apa yang terjadi ya. Oh ya, ini jadi false dulu. Kita coba save. Ya, di sini sign in dengan email yang salah @gmail.com. Kita coba sign in dan dia muncul di bagian kiri bawah. Kita akan coba rubah ininya ya, severity-nya jadi ada apa aja di sini, ada error ya. Dan yang kedua ada position kalau tidak salah, atau kita ngatur posisinya itu di bagian mana ya? Kita lihat di sini. Di bagian yang namanya mana ya? Oh ini. Ada vertikal sama horizontal dan di bagiannya anchor origin.
Jadi untuk pengaturan positionnya dari snack bar, kita atur langsung aja teman-teman. Vertikalnya itu kita bagian bottom ya. Kalau horizontalnya kita ke center aja. Jadi di bawah tengah. Oke, ini akan saya coba save. Kita lihat dulu kalau dia muncul seperti apa ya. Nah, ini teman-teman. Sudah muncul ya. Oh ya, saya lupa. Untuk ininya, message-nya juga jangan lupa kita ambil dari snackbar.message. Kita coba save. Email tidak terdaftar ya. Dan ini kalau teman-teman lihat di sini warnanya merahnya merah muda ya. Kalau kita mau ganti itu sebentar. Di variannya di sini itu kita ganti menjadi yang filled ya. Jadinya warna merahnya merah seperti ini. Ketika gagal, saya coba ulangi ya. Dengan password yang salah, rdcode@gmail.com. Passwordnya salah. Email atau password salah. Oke. Ini sudah cukup dan kita handling yang di bagian snack bar close-nya. Jadi di sini kalau dari dokumentasi yang kita lihat, contohnya itu di bagian ini ya, handle close. Jadi ada event sama recent ya. Kalau event itu ya on click-nya itu ya. Kalau recent itu ada beberapa recent-nya. Jadi gini. Misalnya akan saya coba console dulu. Console.log recent-nya ya. Teman-teman. Jadi ini untuk meng-close si snack bar ini ada beberapa alasannya. Ya. Kalau saya coba munculkan di sini, yang pertama itu kalau kita klik di luar daerah si snack bar ya. Misalnya di sini. Nah, ini adalah click away, ya kan? Sebentar, ini ada yang kurang. If reason sama dengan click away ya. Kita kasih return aja. Alright. Seperti ini. Saya akan coba langsung buka aja teman-teman ya di sininya. True. Kita coba save. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini udah kebuka ya. Anggap aja si message-nya ada. Kalau misalnya kita klik di luar daerah si snack bar, itu namanya click away reason-nya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada yang namanya timeout ya. Timeout itu kalau misalnya memang dia sudah harus auto hide ya. Jadi udah tercapai waktu yang ada di sini yang 5 detik ini. Ini kan kita coba lihat. Nah, muncul kan recent timeout. Nah, yang ketiga adalah ketika kita klik tanda silang ini, button yang di bawah. Ini undefined. Dan yang saya inginkan adalah di close ketika reason-nya itu bukan click away ya. Kalau kita klik di luar daerah ini kita tidak usah pedulikan. Jadi ketika reason-nya click away, ini di return aja, jadi tidak ada apa-apa. Dan selain itu, state snack bar-nya kita open-nya itu jadi false, dan yang message-nya kita kosongkan lagi aja. Atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Seperti ini. Oke, kita lihat. Ini kita jadikan false dulu. Oke, kita coba untuk simulasi semuanya. Pertama, rdcode@gmail.com dengan password yang salah ya. Satu semua nih. Email atau password salah, kalau kita klik X, dia nge-close. Yang kedua, kalau kita tunggu sampai timeout, dia akan tutup sendiri ya. Nah, dan yang ketiga, kalau kita klik away di luar, harusnya sih masih tetap ada, tapi memang modelnya yang hilang. Oke, sudah cukup, dan kita akan login dengan password yang benar. 123456778. Kita sign in, dan sudah bisa sign in. Oke, mungkin terkait snack bar itu aja teman-teman.
Jadi snack bar itu butuh open statusnya true or false, berapa hide durationnya, dan juga untuk on close-nya ini ada beberapa reason yang bisa kita atur, mau di luar karena timeout atau karena diklik button exit-nya. Dan ini untuk anchor origin-nya adalah bagian yang mengatur untuk posisi si snack bar tersebut. Oke, untuk proses sign in cukup sampai di sini teman-teman. Jadi kita udah masukin snack bar ya, dan bisa memberitahu user jika memang passwordnya salah atau akunnya tidak terdeteksi. Oke, mungkin itu aja untuk bagian kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.